Maaf ya, Pak Yohanes. Pengalaman di Baramadina is to be called bad experience. Oh, kenapa begitu? Nothing to do with personal matters. Nothing to do. Aku nggak ada urusan pribadi sama dia. No hard feeling juga? Hard feeling apa? Oh, aku pemimpin dan aku yang merintah-merintah dan aku tidak pernah mempunyai sesuatu yang kuharapkan. Hard feelingku bahwa dia melukai nilai bersama. Orang yang berada di sentral pemikiran politik bangsa melacur, melukai langsung pribadi, melukai langsung organisasi keagamaannya, melukai langsung partai politiknya. Tega, Bung, seorang politisi melacur seperti itu. Bagi saya pelacur. Dan saya marah, tentang ini marah saya. Marah sekali. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, ini yang kita tunggu-tunggu, terutama saya pribadi. Ingin berdiskusi dengan idola saya dari kecil. Ini seorang kolumnis yang setiap minggu ada di koran Kompas waktu itu. Kalau nggak salah asal-usul. Ya. Ini Rubrik asal-usul. luar biasa, beliau pernah menjadi ketua Kantor Berita Antara, pernah menjadi direktur eksekutif di Partnership Government Reform, for Government Reform, dan beliau lebih saya senang menyebut beliau sebagai seorang budayawan. Muhammad Sobari, luar biasa ini. Luar biasa. Mas, selamat datang. Oke, terima kasih. Selamat. Saya sudah 7 purnama ini menginginkan Anda datang ke sini nih. Dan nggak datang-datang. Hari ini datang. Tiba-tiba saya nggak ngundang, beliau pengen main. Waduh, iya, itu kehormatan besar. Mas, saya tidak terlalu ingin menyita waktu banyak, tapi ingin mendapatkan pencerahan, terutama teman-teman saya yang sangat mencintai Indonesia ini. Ya, betul. Terkait dengan persiapan Pilpres tahun 2024 nih, Mas. Nah, ada calon yang terindikasi atau mungkin dari masyarakat yang cinta Indonesia ini mengindikasikan bahwa calon ini mempunyai rekam jejak yang tidak terlalu elok dan pendukungnya juga akan berpotensi, minimal kita anggap berpotensi untuk membahayakan NKRI. Dan saya tahu Mas Sobari sangat kenal karena pernah menjadi anak buah Mas Sobari, Yohanes Anies Baswedan. Iya, betul. Pertanyaan saya singkat, Mas. Ya. Apa sih bahayanya kalau orang seperti ini menjadi pemimpin Indonesia? Kalau tidak ada pendukung dari kalangan orang-orang yang mengagungkan ideologi non Pancasila, kalau mereka tidak punya impian dalam perjuangan negara dengan model kepemimpinan kekhilafahan, tanpa itu pun calon yang kita sebut ini tidak membahagiakan untuk pemimpin, tapi untuk kawan, untuk sesama warga negara, silahkan, tidak apa-apa. Mau punya pilihan politik yang kayak apapun, sebagai pribadi silahkan, kita nggak bisa campur tangan. Tapi tetap kita punya sedikit pertanyaan, bagaimana seseorang kok bisa-bisanya menempuh sangat banyak cara atau malah jelas segala cara untuk mencapai tujuan politiknya. Ini tidak membahagiakan sama sekali. Langsung itu
efeknya itu, imbasnya, yuk ke kita, mau tidak mau ke kita sebagai warga negara. Kalau pemimpin itu menghalalkan sangat banyak cara atau bahkan segala cara untuk mencapai keinginan, bahaya. Terbukti umpamanya dia menganggap dia punya rekam jejak yang patut dihargai. Saya sejauh dia menjadi gubernur, saya tidak menemukan. Itu karena tidak ada, bukan karena saya tidak menemukan. Itu karena tidak ada secara objektif. Oke. Jadi ini pakai ilmu sebagaimana nampaknya di mata. Yang sebagaimana nampaknya di mata itu saja bisa ditipu. Apalagi kalau yang sebagaimana nampaknya itu hanya kita catat beberapa unsur yang penting. Jejak dia itu apa sebagai gubernur? Kan tidak ada. Tapi kan dia seorang intelektual, doktor S3. Apakah memang sebelumnya kalau dianggap itu, kalau jadi pemimpin tidak akan membahagiakan, dan justru mungkin kalau pengikutnya yang khilafah tadi membahayakan kita, apakah mungkin rekam jejak dari dulu memang begitu atau gimana? Mas Sobari kan lebih tahu daripada saya. Gelar doktor tidak boleh dipertaruhkan, tidak menjamin di meja perpolitikan. Tidak boleh dipertaruhkan. Tidak boleh, tidak usah dibangga-banggakan. Apalagi kalau kedoktorannya itu tidak kontributif terhadap pola dan corak kepemimpinannya. Tidak kontributif itu artinya dokter itu tidak cukup memberi dukungan atau dorongan atau memberi sesuatu insight ketika dia menghadapi suatu persoalan tertentu. Dokter itu harus ada setiap hari. Mau mengambil kebijakan tentang ini, bagus enggak ini? Kita melarikan diri dari program yang sudah terdaftar ini program, tiba-tiba lari ke balapan Formula E. Ini kira-kira menambah apa? Ya, dokternya itu mengontrol. Apalagi ada staf. Stafnya itu 70 berapa itu? TGUPP. Ya, apa gunanya? Kelihatannya stafnya itu tidak didaya gunakan karena kesalahan dia sendiri. Dia pasti melihat stafnya itu kan, andai pun ada yang dokter, karakter dia menganggap dokter itu lebih rendah dari aku dan nggak ada konsultasi. Itu aja sudah sesuatu yang menjerumuskan. Kalau ingin konsultasi jangan memandang orang itu dokter atau tidak, orang itu berpengalaman atau tidak, orang itu punya imajinasi atau tidak. Dan dari 70 orang yang dibayar dengan duit APBD, itu pasti adalah wisdom. Kalau tidak tahu tentang the technicality of one particular project, hal-hal teknis yang nggak tahu, tapi dia tahu wisdomnya. Dan wisdom itu kalau dia mampu dan seharusnya mampu, ya dia jabarkan wisdomnya ini maka begini. Mas, kalau begitu nih, berfungsi. Saya tertarik dengan yang tadi itu. Gelar pendidikan, even S3 sekalipun kalau tidak kontributif juga buat apa? Ya buat apa? Ya, oke. Sekarang bicara tentang leadership, kepemimpinan. Nah, apakah model kepemimpinan yang selama ini dikembangkan, katakanlah waktu itu dia jadi menteri sekian tahun, cuma 2 tahun atau berapa gitu ya, kemudian jadi gubernur, tidak bisa menjadi rujukan bahwa dia dianggap mampu gitu. Rujukan apa, Bung? Saya ini seorang yang sangat mendalam mengamati menteri pendidikan. Menteri banyak, silakan banyak, aku nggak pernah lihat. Tapi menteri pendidikan aku memerlukan waktu khusus. Menjadi konsennya Mas Sobari? Untuk belajar. Saya ingin belajar dari menteri ini. Ternyata menteri ini meninggalkan kekosongan. Dia tidak mengerti filsafat. Kalau menteri ini tidak pernah belajar filsafat, bagaimana dia akan mencoba memahami pendidikan yang di dalamnya itu ada filsafat pendidikan. Kalau tidak punya filsafat, bagaimana dia akan mendidik manusia, bangsa,
menjadi orang-orang yang banyak wajahnya. Satu, kemandirian. Dua, kebebasan. Ketiga, kreatif. Keempat, responsibility. Nah kalau menterinya saja tidak punya yang keempat, yang namanya responsibility, kepada dirinya, tidak usah kepada bangsa, kepada dirinya saja tidak punya responsibility. Mau diharapkan apanya? Responsibility kepada bangsa, ya jelas tidak ada. Dan tidak punya filsafat pendidikan, tidak punya imajinasi. Dan imajinasi itu supaya ada, umpama Anda tidak punya waktu untuk belajar filsafat pendidikan, untuk filsafat manusia. Umpama Anda nggak punya itu, kan Anda bisa membaca novel. Ada banyak pilihan novel yang berbicara tentang bagaimana manusia harus mandiri, tentang bagaimana manusia harus menjadi manusia yang dignified. Ya dunia pendidikan ya harus berbicara tentang independensi, freedom. Wah, dan sejenis itu. Harus ada filsafat dasar. Education has to be for freedom. Education tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu pengetahuan. Karena itu ilmu, itu kan ilmu katon itu. Banyak yang ilmu katon. Hanya terlihat permukaan. Dilihat katon itu karena terlihat di permukaan. Itu kan bisa. Tidak usah lewat pendidikan itu, bisa ditempuh sekedar lewat. Tidak usah lewat sekolah. Serius, bisa ditempuh lewat apa namanya tempat-tempat kursus, kan bisa itu, tidak harus formil lewat itu. Tapi karena pendidikan itu tidak boleh hanya sekedar satu bidang dan dia fasih, dia mendalam bidang itu belum cukup. Itu harus banyak bidang dan dari antara begitu banyak bidang itu dia harus tumbuh sebagai pribadi yang punya spirit kemandirian, yang punya spirit untuk otonomi, berpikir otonom, merdeka. Maka rumusannya itu tadi, ini sudah diberikan, tetapi ada unsur pendidikan ini belum berbicara tentang education for freedom. Dan ini tidak ada yang membicarakan ini. Sejauh dari Orde Baru sampai ini kan tidak ada yang berbicara begitu. Bahkan Pak Fuad, seorang yang sangat familiar, Pak Fuad Hasan yang sangat hebat dalam filsafat, pun beliau melupakan itu. Nah, oke, agak sedikit menyimpang. Sekarang ada konsep kampus merdeka, belajar merdeka yang diterapkan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim. Komentar Mas Sobari. Saya mendengar itu. Apakah sesuai dengan apa yang tadi Mas bilang? Enggak sesuai. Enggak, bukan. Karena yang digagas oleh Menteri hari ini itu agak terlepas dari gagasan the whole education system and practices has to be education for freedom. Nah, belajar merdeka, belajar apa? Tentu saja menjawab, secara parsial menjawab gagasan dasar. Education has to be for freedom, to make human being free, to make human being. Mungkin tidak to make ya. To create itu agak lebih. To develop. To create itu agak lebih bagus, tapi create itu seperti menciptakan sesuatu yang sifatnya material. Nah, barangkali itu to educate. Yang sama indahnya dengan to develop. To develop itu indah tapi itu terlalu general. Tapi kalau to educate itu sudah masuk ke koridor pendidikan itu tadi. Mas, saya kembali ke laptop tadi Mas. Masalah Anies Baswedan pernah menjadi menteri dan Mas Sobari memberi analisis seperti tadi ya. Tidak dia mempunyai kemampuan dan tidak mempunyai kemampuan filsafat pendidikan yang mumpuni. Enggak. Tapi kan pernah mempunyai pengalaman jadi rektor di Universitas Paramadina. Apakah itu tidak menjadi modal untuk menjadi seorang menteri? Maaf ya, Pak Yohanes. Pengalaman di Paramadina is to be called bad experience. Oh, kenapa begitu? Karena dia tidak mampu mengembangkan aspirasi visi misinya universitas. Cak Nur. Ya, visi misinya Cak Nur. Dan saya mengingatkan waktu minta izin untuk meninggalkan kantor,
Saya bilang. Waktu itu Mas Anu masih di atasannya dia? Masih. Oh, itu di mana sih, Mas? Partnership. Oh, dia ikut di situ? Di partnership dulu, dan minta izin saya akan... Loh, waktu itu jenengan sebagai direktur eksekutif, dia sebagai apa di partnership? Ada suatu layer yang berurusan dengan ya aneka macam yang berkaitan dengan salah satu dari Project Champions. Ada beberapa, dia salah satu di situ. Nah, ingin meninggalkan kantor. Izin? Minta izin, tapi kan saya kasih respon. Anda bukan intelektual muslim sebagaimana imajinasi, sebagaimana citra orang-orang para Madinah. Anda bukan. Anda ngomong gitu? Iya. Jadi Anda muslim. Anda muslim. Dan mungkin Anda intelektual, mungkin. Karena tidak otomatis loh. Orang yang punya gelar doktor itu intelektual, tidak otomatis. Yang membuat seseorang itu intelektual, pergulatan inteleknya. Jadi intelektual, kapasitas berpikir yang hebat-hebat itu tidak boleh berhenti di sini. Harus diekspresikan dalam usaha kita membangun dunia. Membangun dunia. Dunia ini dalam pengertian ini barangkali penting dijelaskan, dunia itu isinya ialah alam sekitar kita. Barangkali dunia kita itu kalau dunia pendidikan, ya dunia pendidikan di wilayah Indonesia, tidak melewati batas negara. Itu saja kan sudah cukup pusing. Kalau kita tidak cukup memiliki sebutannya, Bung, bagus memang diucapkan dalam bahasa Inggris, broad-minded. Kalau tidak broad-minded, orang itu myopik, ya janganlah menjadi pendidik. Di sekolah saja, di universitas saja, orang itu terpaksa membuat definisi tentang dirinya. Kalau ini dosen, apa guru? Saya memilih guru, Bung. Karena guru itu menjamin murid lulus, menjamin mahasiswa lulus. Kalau dari kelas kita, mahasiswa nggak lulus, dosa itu ada di tangan dosen, di tangan guru. Di tangan guru. Kalau di tangan dosen nggak lulus, nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau guru, karena guru itu nuntun anak. Bung, you akan masuk ke wilayah teori yang sebutannya sejarah. You akan memasuk wilayah teori dan pengalaman kesejarahan, nanti memasuk wilayah ideologi. Anda harus paham, Anda akan juga memasuki wilayah dunia novel. Bukan untuk membuat Anda ahli novel, untuk membuat Anda ahli ilmu sosial. Anda belajar sejarah untuk ahli bidang ilmu sosial, bukan untuk jadi sejarawan. Jadi dituntun untuk bidang-bidang dituntun. Dan kamu tahu, Bung, aduh, kamu ngeringkes buku kok nggak beres ini. Coba ringkes, diulang yang kedua. Tak kasih kata kunci. Mulai begini. Jangan ngutip dari buku. Kalau ringkesanmu itu harus datang dari gagasanmu supaya ini ringkas. Anak harus lulus, Bung. Nggak boleh nggak lulus. Guru. Tapi bagaimana kalau seorang menteri tidak pernah menjadi guru? Saya tidak percaya bahwa dia memiliki kesadaran akademik. Pertama filosofis. Yang kedua pedagogi. Filosofi dan pedagogi. Dan yang ketiga itu dunia yang simplemente lah. Simplemente itu artinya kan Anda dengar itu anak dari universitas sana itu lulusnya begini. Universitas sana itu tidak lebih baik dari kita. Itu agak ecek-ecek. Kita harus lebih tinggi. Apa dia punya pengetahuan membeda-bedakan? Saya kira tidak. Dia generasi hari ini. Bukan generasiku. Bukan generasi Anda. Jadi generasi hari ini, bahkan dia barangkali itu masih bisa masuk ke generasi milenial. Generasi yang belum memikirkan apa yang akan dilakukan. Jadi kalau begitu riskan sekali kalau orang seperti jadi pemimpin. Sangat riskan. Nah, kita harus ngomong salah yang memilih.
Salah yang memilih dia menjadi menteri. Kalau dia menjadi menteri pemuda olahraga, tidak ada dosanya. Silahkan. Kan bagi dia yang penting itu gengsi. Lalu you mau jadi menteri apa itu? Menteri ya sosial. Silahkan. Tidak sophisticated. Tapi dia sengaja memilih ini dengan menjual apa yang dia sebut pengalaman sebagai rektor. Pengalaman itu hanya nampak di mata kita. Artinya ilmu yang ada sebagaimana kita bisa melihatnya dengan mata. Tidak bisa melihat dengan sesuatu yang agak subconscious. Itu hanya di dalam wilayah conscious. Kalau di wilayah subconscious, itu timbunan filsafat dan segala idealisme dunia pendidikan. Dia nggak punya modal seperti itu. Mungkin dia pandai tapi belum cukup untuk jadi menteri, ya, belum cukup. Dan saya mengatakan ini nothing to do with personal matters, nothing to do. Aku nggak ada urusan pribadi sama dia. No hard feeling juga. Hard feeling apa? Aku pemimpin. Dan aku yang merintah-merintah, dan aku tidak pernah mempunyai sesuatu yang kuharapkan. Hard feelingku bahwa dia melukai nilai bersama. Kiblat kultur bersama. Idealisme kita bersama dilukai oleh dia. Dengan membuat dirinya available untuk menjadi agama apa saja. Asal bisa mencapai. Aku kalian agama juga tidak masalah. Dibaptis itu bukan problem, tapi untuk seorang penganut agama, apapun agamanya, kalau diganggu-ganggu di wilayah paling fundamental, di wilayah paling esensial, diganggu di situ, itu menggoreskan luka dengan kepedihan yang tidak bisa sembuh. Karena itu luka yang di dunia sekarang ini dan luka yang di akhirat kelak. Menurut saya. Nah, itu urusan dia pribadi, namun kita punya tagihan kepada dia. Kalau kau yang begitu karaktermu, kau begitu watak pribadimu, ingin menjadi pemimpin, niscaya saya menyampaikan itu sikap resistance yang merugikan bangsa. Kita tiba-tiba berpikir tentang bangsa ketika diperhadapkan dengan pilihan seorang pemimpin akan memimpin bangsa, tapi hanya begini kalibernya. Hanya segini. Untuk apa, Bung? Ketika dia milih pendidikan itu, Pak Jokowi terpesona karena jadi rektor, jadi pengelola program Indonesia Belajar. Kan saya kan anak gaul. Kakek gaul, ya. Aku gaul, Bung. Yang di Indonesia mengajar apa? Dia yang pimpinannya nggak punya sesuatu nilai yang bisa diajarkan. Kok bisa menyuruh orang mengajarkan? Dia nggak punya sesuatu yang namanya credibility. Sekedar. Nggak punya credibility, tapi harus menyiapkan bangsa Indonesia. Di antaranya yang disiapkan itu mengisi kekosongan dalam jiwa mereka itu suatu watak kredibel. Kredibel itu bisa berbicara tentang banyak wilayah, tapi kalau kita sudah masuk kepada moral credibility, jelas dia sendiri tidak punya. Terbukti ganti agama pun tidak masalah. Terbukti bersahabat dengan wedon, sapi, kebo, nggak masalah. Nah kalau ini segala nggak masalah, silahkan kalau you seorang filsuf, silahkan you seorang pemikir, mau bersahabat dengan siapapun, ya itu bagus. Tapi jangan mengambil suatu nilai tertentu dari orang-orang yang macam gitu, yang nilai perjuangan dasarnya menggoyah-goyah republik dengan ideologi keagamaan. Ini. Mas, kalau penjelasan tadi, kenapa beberapa pimpinan partai kok seolah terpesona gitu ya, akhirnya mencalonkan yang bersangkutan menjadi capres gitu?
Kan Anda sebagai seorang budayawan, mereka tidak memikirkan apa yang sering dikatakan. Oh. Tidak memikirkan apa yang seolah-olah menjadi idealismenya, yaitu membela bangsa. Enggak ada. Yang dipikirkan ialah kepentingan politik. Jadi nggak punya integritas dong. Kita nggak usah membuat moral judgment, nggak usah. Bukan karena saya takut, tapi ini kita tend to be wise untuk mengatakan sesuatu. Kalau seseorang tidak mempunyai kapasitas untuk serius membela bangsa, aku ingin cocok. Membela bangsa tidak akan ada dalam wilayah. Terus ada satu Bung yang bagi saya keren sekali untuk dikatakan. Ketika suatu partai menjagokan dia, disertai kebohongan-kebohongan. Kalau menyalonkan dia dengan suatu wawasan, mustahil pemimpin partai itu nggak tahu kualitas orang ini seperti apa. Mustahil. Kan tahu, sahabatnya golongan orang-orang yang bisa setiap saat kalau bisa, setiap saat akan menggoyahkan republik. Loh, orang yang sahabatnya itu, orang-orang yang menggoyahkan republik dan dia share dengan aspirasi politik. Dia share, artinya dia menjadi bagian dari itu juga. Kan semua orang tahu. Mengapa dicalonkan? Itu suatu kesalahan. Tapi kesalahan itu ingin ditutup dengan kebohongan. Saya muak sekali, karena itu kebohongan itu paling fundamental. Ketika orang menyampaikan, dia bapak politik identitas. Dan itu nggak usah dikatakan pun, itu sudah mengatakan dirinya. Tapi orang mengatakan. Dan ini Bung, kober-kobere kok punya-punyanya waktu untuk menegasikan, untuk mendebat. Artinya menciptakan kedurjanaan, melukai nilai tertinggi dalam dunia agama. Melupakan nilai-nilai kebudayaan, bangsanya tradisi, bangsanya watak jujur, bangsanya watak apa adanya, bangsanya spirit leadership, di bypass itu semuanya dan dikatakan, ya orang pada keliru kalau mengatakan itu bapak politik identitas. Yang politik identitas itu kan Pak Ahok, Bung. Kalau orang bisa bersumpah demi kebenaran, niscaya dia tahu bahwa dia telah mengoyak-ngoyak kebenaran, dan itu diletakkan di atas nama partai, nama pemihakan sebagai golongan politisi. Politisi itu tidak boleh ecek-ecek. Politisi itu harus semestinya berpikir jauh lebih idealistik daripada golongan intelektual kampus, golongan intelektual di lembaga-lembaga pengembangan masyarakat, golongan intelektual manapun. Politisi berada di sentral pemikiran politik untuk bangsa. Kalau aku letakkan dia di tempat sebagaimana padanya, dan dia harus memang lebih dari orang kampus. Orang kampus mengajarkan kejujuran akademik, cuma menciptakan free independent spirit. Itu tertinggi. Free independent spirit, honest, tidak pernah bohong, tidak pernah melacur. Sudah. Orang yang berada di sentral pemikiran politik bangsa melacur, melukai langsung pribadi, melukai langsung organisasi keagamaannya, melukai langsung partai politiknya. Tega, Bung. Seorang politisi melacur seperti itu. Bagi saya pelacur. Dan saya marah. Tentang ini marah saya. Marah sekali. Nah, jadi tegas. Ya, bagi saya. Saya tahu yang dimaksud siapa. Iyalah. Karena saya pernah berdiskusi dalam satu stasiun televisi dengan yang bersangkutan. Oke. Mas, masih ada ganjelan buat saya. Kok ada ya, bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sosok seperti ini akan tidak membahagiakan kita gitu ya.
Bagaimana kita memberikan edukasi? Karena pada kenyataannya masih ada juga yang berkerumun meskipun bukan Iyalah, kelompok-kelompok iyalah. saja. Itu kan tadi dari awal aku sudah menceritakan. Mereka itu berpikir berdasarkan ilmu apa adanya yang bisa dilihat oleh mata. Barangkali tak tambah yang bisa didengar pula oleh kuping. Wah, itu misleading. Mata itu menipu, Bung. Orang begitu ganteng, begitu rapi jali, lebih rapi, tapi aku nggak kalah rapi ya. Ini jas, pakai jas kan? Jaket, Bung, jaket. Oh, jaket ini ya? Ya. Ini kan menipu. Menipu. Wah, Sobari seorang yang menjaga kerapian. Keliru, bukan. Aku memakai ini bukan berpikir tentang rapi. Berpikir tentang ini tidak boleh nganggur di rumah. Gitu Gantung aja. terus nggak dipakai. Iya, tidak kan keliru itu. Jarang diundang resepsi gitu ya? Itu nggak ada resepsi. Jadi itu keliru, Bu. Oke. Mata bisa keliru, oh ke telinga. Telinga sama bodohnya dengan mata. Tetapi kalau hati dan pendengar dia dan apa pengikut-pengikut dia, itu kan begitu banyak orang-orang yang sedang bergulat mencari nilai. Nah, yang dilihat ialah nilai palsu, omongan-omongan yang sangat palsu. Yang pasti baik dibaik-baikkan dirinya, tapi kan itu bukan pandangan objektif. Kalau objektif sekalipun mata itu bisa tertipu. Lalu kuping sama tertipunya. Mesti bagaimana mendidik apalagi mak-mak. Mendidik mak-mak yang untuk kedua kalinya akan ditipu lagi oleh dia. Dulu sudah ditipu oleh ancaman. Tapi semprulnya semprul. Sumbernya pengkhianatan dalam berpikir. Nah, itu anak yang sekolah di Amerika yang pulang nggak jadi sekolah itu. Yang mengajarkan politik keagamaan berteori dengan keagamaan dan memenangkan yang dibela, tapi kan dia kan mendapat tak terhitung dari sudut duit. Apakah itu segala-galanya bagi intelektual? Ketika intelektual bergulat langsung, masih atas nama intelektual, berbuat langsung di dunia bisnis, you harus lepaskan salah satu. You akan bergulat di dunia bisnis untuk duit, apa you akan menjadi seseorang akademisian yang bergulat tentang nilai-nilai. Idealisme bagaimana dikombinasi dengan bisnis? Dalam hal ini tidak bisa. Kalau you mau intelektual kan you mau bisnis. Jelas. Kalau mau melacur. Jadi kalau Anda intelektual tapi ke dunia bisnis, bergulat mencari duit dan menempuh apa segala yang tidak boleh ditempuh. Nah, itu pelacur. Ini sama pelacurnya dengan yang dimenangkan. Dan itu adik kelasku. Betul. Tapi bukan salahku loh ya. Aku mau bilang ini seniornya yang salah. Kok sebagai kakak kok nggak bisa didik? Memang aku nggak ada urusan dia mau jadi apa ya urusan lu. Kita kakak itu dalam urusan sekolah, tetapi dalam urusan berpikir barangkali kau lebih hebat dari kakak. Barangkali. Tapi dalam hal ini ya kepelacuran itu jejak, bukan jejak digital, jejak spiritual yang busuk. Aku belum pernah mengadreskan kemarahanku itu. Jangan diulang lagi. Kali ini jangan berurusan dengan ini. Kalau orang kayak Bung Saiful Muzani, ya memang dia meletakkan diri, dia itu orang itu pandai, orang itu pintar, orang itu pintar. Kepintarannya mempengaruhi cara kerjanya, mempengaruhi cara berpikirnya. Apa cara berpikirnya? Aku ngurusi yang begini-begini, maka hanya ada satu, aku objektivitas. Sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, yang bisa didengar dengan telinga, tapi tidak sekedar itu. Tidak sekedar itu, Saiful Mujani. Ada suatu moral judgment yang diikutkan di dalam ilmu yang sekedar tampak di mata dan bisa dihitung dengan angka-angka. Dia tidak berhenti di angka, dia ada the genuinity
sebagai seorang intelektual. Kemurnian. Wah, genuine, dia genuine, menjaga genuine. Tidak seperti adik kelasnya, enggak. Saya mancing emosi. Jauh, Bung, jauh sekali. Dan jauhnya itu tidak karena universitasnya. Misalnya si Semprul itu dari universitas sekuler, yang ini dari universitas yang beragama. Tidak karena itu. Tapi memang karena latihan-latihan sebagai intelektual yang ditempuh dalam hidup dan otomatis harus membatasi. Kita ini harus sadar kalau kita ini gulungan intelektual di lembaga riset, di lembaga pendidikan, di lembaga apa namanya, kan kita tahu kita tidak mungkin kaya. Anda sudah menerima derajat tidak mungkin kaya itu artinya academic spirituality, tapi ada khusus, yaitu pikiran itu datangnya dari Weber, ascetism. Nah, orangnya harus menjadi seorang ascetik. Weber itu pikirannya diterjemahkan oleh Pak Sartono Kartotirjo. Yes. Bicara tentang asketisme birokratis. Apapun penjelasannya kita tahu. Yang menjadi persoalan apakah kita mampu. Hanya itu. Bung Saiful mampu. Yang Bung satu lagi, ini tidak mampu. Ini tidak mengatakan sesuatu yang basisnya personal. Saya mengatakan sesuatu yang basisnya ascetism tidak ada. Ascetism itu requirement, academic requirement yang has to be menjadi karakter seorang akademisi. Nothing personal. Tidak ada heart feeling. Aku punya heart, tapi heartku tidak aku kasihkan untuk orang-orang kayak gini, ngapain? Gitu. Heartku lebih baik dikasihkan untuk begini-begini. Nah, karena kita share, memikirkan bangsa ya sebagaimana layaknya, sebagaimana mestinya. Dan kita tidak boleh pula ditagih, mana komitmenmu kepada bangsa. Ada, tapi batasku adalah. Wong aku nggak dibayar oleh negara kok. Benar. Aku menyumbangkan itu sebagai sumbangan swasta, sebagai concerned citizen. Beda sebagai presiden. Beda presiden ditugasi oleh konstitusi. Presiden dibayar meskipun kecil. Menteri juga dibayar. Menteri dibayar meskipun besar. Kita bebas ya? Kita ini memberi atau tidak, itu tergantung pada kita. Memberi kontribusi atau tidak, kita tidak bisa dituntut oleh etik maupun oleh hukum, apalagi oleh hukum. Ya. Tapi kita punya perasaan. Tapi personal value seseorang kan ditunjukkan dari segi otonomi kita dalam menyuarakan sesuatu secara objektif kan? Ya, sebenarnya kita secara etik bisa dituntut. Artinya dituntut itu bukan di meja hijau. Secara etis, Bung, kenapa Anda diam saja? Anda kan seorang intelektual. Maka ada fenomena politik yang begini-begini dan berbahaya bagi bangsa. Mengapa Anda tidak kunjung berkenan menyampaikan pendirian? Nah, begitu, Bu. Mas, matur suwun, ini sudah cukup. Ini siap. Saya ada pencerahan yang menurut saya sangat dalam. Jadi intinya memberikan guidance buat masyarakat Indonesia bahwa jangan sampai salah memilih lagi. Oh, bukan, Bung. Jangan guidance, Bung. Apa itu? Kita terlalu tinggi. Dan itu teknis. Pekerjaan teknis. Pencerah aja. Pencerah itu bahasa kita yang kita share. Share dengan highly social and political value. Itu bahasa lebih pas ya. Kita lebih rendah hati. Lebih rendah hati. Kalau kita memberi enlightenment. Pencerahan. Aku kan bukan resi. Aku bukan pendeta. Itu aku bukan dari segi subjektivitas seorang Muhammad Sobari. Tapi bagi seorang Rudi S. Kambri itu enlightenment bagi saya. Boleh saja. Bagi yang lain juga sama. Boleh menurut saja. Saya. Aku hanya menyocokkan dengan kebutuhanku. Aku ini tidak ingin menjadi apa-apa, hanya ingin menjadi diriku sendiri yang tidak punya derajat dalam struktur apapun. Jadi yang paling baik bagiku ialah I have tried to
to share with you all, with all means, for our love and dedication to the Republic and the people. Aku seneng banget itu, Bang. Intens apa-apa ya, tanpa Enggak, ngapain, Bung? Ngapain, Bung? Karena sudah, boleh nggak dikatakan seorang Sobari itu sudah selesai dengan dirinya sendiri? Belum. Belum. Aku belum selesai. Belum selesai. Aku belum selesai sebagai seorang Muslim. Tapi sudah dipanggil Pak Kaji. Kajikan kulit sebagaimana nampaknya di mata, Bung. Itu sebagaimana nampaknya di mata itu. Iya. Kaji itu apa, Bung? Tidak ada orang yang berpikir tentang kaji dan kajen. Yang dilihat ialah pakai peci, apalagi peci putih. Nah itu kaji, sebagaimana nampak di mata doang. Kalau bagaimana kaji dengan komitmen moralnya, tidak ada yang nanyain. Ya itu, Bung. Matur suwun, Mas. Siap. Siap. Sahabat Indonesia, mungkin ini masih awal saja. Ini janji saya sama beliau, saya akan berbicara lagi di rumah beliau yang asli di daerah Jakarta Barat. Nah, nanti saya sudah pesan request untuk Singkong goreng. Ya, singkong goreng, kopi dan tadi kelapa muda. Jos gitu ya. Saya tidak menyimpulkan apa-apa, tapi sharing atau semacam edukasi lah, atau kalau beliau nggak mau dikatakan sebagai seorang pencerah, tapi inilah yang dikatakan Muhammad Sobari. Beliau seorang budayawan, doktor, dan bagi saya beliau seorang pengamat sosial yang sangat genuine, membuat semua yang rumit itu jadi mudah. Itulah Muhammad Sobari, dan kita harus terima kasih Mas Sobari atas kehadirannya dan enlightenment-nya buat saya, buat yang lain. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan sharing-sharing lagi dari Mas Sobari pada sesi berikutnya. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.